Ramadan ceria belajar puasa dan taraweh bersama Melati. Di ruang kelas TK Darmania, 20 siswa duduk rapi di kursi mereka bermandikan cahaya pagi yang lembut. Dua guru, Ibu Itri dan Ibu Kiki, berdiri di depan anak-anak yang siap belajar. Ibu Kiki bertanya kepada siswa, "Anak-anak, sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Ada yang tahu apa itu Ramadan?" Salah satu anak mengacungkan tangan. Bulan Ramadan adalah bulan tidak boleh makan dan minum. Ibu Itri dan Ibu Kiki tersenyum. Lalu Ibu Kiki berkata, "Benar Melati." Ibu Itri berkata, "Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan menahan diri dari rasa lapar dan menahan dari berlaku buruk. Di bulan Ramadan kita juga melaksanakan syalat taraweh." Anak-anak mendengarkan dengan semangat. "Anak-anak, jangan lupa ya, kita sambut Ramadan dengan hati gembira dan semangat." Ibu Kiki mengingatkan lagi. Dengan hati yang penuh tekad baru, anak-anak bersiap untuk membawa pesannya pulang, siap menyambut Ramadan dengan tangan terbuka. Keluarga Melati sedang makan malam bersama di rumahnya. Melati terus menatap kakak laki-lakinya, Suga. Ada yang ingin dia katakan. Di ujung meja, ibu dan ayah Melati memperhatikan kegelisahan Melati. Ayah berkata, "Ada apa Melati?" Melati bertanya kepada kedua orang tuanya. "Ibu, ayah, kenapa Suga boleh puasa, tapi aku tidak?" Ibu menjawab dengan tenang dan tersenyum. "Puasa itu wajib untuk yang sudah dewasa, Nak, sedangkan Melati masih kecil." Ayah menambahkan jawaban ibu, "Tapi kamu bisa belajar sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah kuat, baru puasa penuh." Ayah menjawab, "Tentu boleh Melati, asalkan kamu mau menahan rasa lapar, tapi jangan memaksakan diri kalau tubuhmu tidak mampu, supaya tidak jatuh sakit." Melati bersorak bahagia. "Hore, terima kasih ayah." Dalam keheningan dini hari di kamar Melati, jam menunjukkan pukul 3.00. Di atas ranjang Melati tertidur lelap dengan selimut motif bunga. Ibu memasuki kamar Melati, membangunkan putrinya yang sedang tidur. Dengan lembut, ibu berkata kepada Melati, "Ayo Melati, kita harus segera sahur sebelum azan subuh." Dalam cahaya lembut pagi buta, ruang makan sederhana khas Indonesia menyambut fajar. Melati duduk dengan mata sayu menahan ngantuk. Melati bertanya kepada ayah, "Ayah, kenapa kita harus makan sepagi ini?" Suga yang duduk di samping Melati menjawab, "Kita harus bersahur agar kuat berpuasa Melati." Ibu mulai menyendokkan nasi ke piring Melati, dan mereka sahur bersama di bulan Ramadan. Setelah selesai sahur, ayah menyiapkan Melati untuk puasa hari itu. Ayah berkata, "Melati, ayo ikuti ayah membaca niat berpuasa." Melati mengangguk. Tangannya mulai menengadah, bersiap mengucapkan niat. Dia mengulangi bacaan niat yang diajarkan ayahnya. "Nawaitu syauma godin an adahai fardu syahri ramadana hadihi sanati fardulillahi ta'ala." Di halaman sekolah TK Darmania, Melati sedang duduk sendirian. Melati tidak mau bermain karena hari ini baru melakukan puasa pertamanya. Melati memegangi perutnya. Kruk kruk kruk. Suara itu berasal dari perut Melati yang menahan lapar. Melati hanya bisa memandangi teman-temannya yang sedang bermain dan makan jajan. Tak lama kemudian, Susi datang membawa es krim coklat dan diberikan kepada Melati. Susi menawarkan Melati, "Melati, ini enak sekali. Kamu mau? Kamu kan masih kecil, tidak wajib puasa." Melati tetap diam, pandangannya tertuju pada es krim dengan ragu. Es krim itu sangat menggoda untuk dimakan. Lalu Melati teringat akan pesan ayah. Berpuasa itu harus tahan dari godaan makan dan minum. Karena kita mau mendekatkan diri pada Allah, Melati menolak es krim pemberian Susi dan bertekad untuk tetap berpuasa. Melati masuk ke dalam kelas untuk menghindari godaan es krim dari Susi. Dia duduk di mejanya. Wajahnya senang karena bisa melewati godaan untuk makan di hari pertamanya berpuasa. Meskipun rasa lapar menggerogoti dan kelelahan terasa berat, Melati menguatkan dirinya
Matanya tertuju pada pelajaran di buku. Saat senja tiba, Melati duduk dengan Suga di depan rumahnya. Dia sedang belajar membaca kepada Suga. Melati membaca buku cerita yang ada di hadapannya. Angin sepoi-sepoi menerbangkan anak rambut Melati di sore hari. Suga membimbing Melati dengan kesabaran tak terbatas. Dia tersenyum setiap kali Melati berhasil membaca. Mereka berdua duduk tenang sambil belajar sembari menunggu azan maghrib berkumandang. Tak lama kemudian azan maghrib berkumandang dari pengeras suara masjid kampung. Dalam cahaya hangat ruang makan, ibu, ayah, Suga dan Melati berkumpul di sekitar meja yang penuh makanan dan minuman cincau khas bulan Ramadan. Sebelum makan, Melati menengadahkan tangannya dan berdoa, Allahumma lakasumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftortu, birohmatika ya arhamar rohimin, amin. Alhamdulillah, Melati sekarang sudah pintar berpuasa. Sebelum makan nasi, kita disunahkan makan kurma terlebih dahulu, kata ayah. Akhirnya, keluarga Melati menikmati hidangan buka bersama sore itu. Setelah berbuka puasa, Melati berjalan bergandengan tangan dengan ayahnya. Mereka sedang menuju masjid untuk melaksanakan syalat taraweh. Ayah memberitahukan niat syalat taraweh. Usolli sunata tarawih ra'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ayah tersenyum bahagia melihat Melati semangat belajar menjalankan ibadah bulan Ramadan. Melati, salat tarawih itu meskipun melelahkan tapi banyak pahalanya, kata ayah. Melati menjawab, iya ayah. Aku akan terus bersemangat untuk syalat taraweh. Di bawah cahaya lampu kuning masjid, para jamaah berbaris rapi dengan syaf yang sempurna. Seorang imam memimpin syalat taraweh. Melati ikut melaksanakan syalat taraweh. Dia mempraktekkan niat yang sudah diajarkan ayahnya. Ayahnya mengawasi dengan bangga. Dia sangat senang melihat Melati rajin belajar dan beribadah. Setelah syalat taraweh, Melati duduk dengan tenang di hadapan Pak Ustadz. Dia bersiap belajar mengaji kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz mengamati, anggukan lembut tanda setuju tampak di wajahnya saat bacaan Melati menjadi semakin lancar. Pak Ustadz memuji Melati. Bagus Melati, bacaanmu sudah semakin lancar. Sinar matahari masuk ke ruang kelas TK Darmaniah yang ceria. Ibu guru siap memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Bu Kiki berdiri di samping Bu Itri. Bersama-sama mereka menjadi pedoman bagi murid-murid mereka yang bersemangat. 20 siswa muda duduk dengan penuh perhatian di kursi kecil mereka yang berwarna cerah, siap untuk menyerap pelajaran hari itu. Bu Itri menanyakan, siapa di sini yang sudah belajar berpuasa? Anak-anak saling bertukar pandang malu-malu dan bersemangat. Wajah mereka bersinar dengan campuran rasa malu dan antisipasi. Melati dengan percaya diri mengangkat tangannya, sebuah gambaran kebanggaan masa muda. Saya sudah belajar puasa seharian penuh, Bu. Serunya suaranya berdering penuh pencapaian. Senyum Bu Kiki melebar dan Bu Itri mengangguk bangga. Wajah mereka mencerminkan kehangatan saat itu. Gelombang tepuk tangan meriah meledak dari teman-teman sekelasnya. Senyum mereka mengarah pada Melati. Di ruang kelas, Bu Itri mengambil sebuah kotak hadiah terbungkus indah dari meja guru. Dengan senyum hangat, Bu Itri memberikan hadiah itu kepada Melati. Ini untuk Melati, karena sudah hebat berpuasa seharian penuh. Sambil memegang hadiah, senyum tulus Melati memancarkan kebanggaan dan kebahagiaan.
Ibu Kiki berkata, anak-anak kalian harus bisa belajar berpuasa seperti Melati, mulai dari berpuasa setengah hari sampai 1 hari penuh.